Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di acara Sobatmu yang diproduksi oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi hari ini, kita kedatangan sesuatu yang berharga untuk mengobrolkan tentang menjadi pemuda negarawan yang mencerahkan semesta. Halo. Kita akan ngobrol dengan beliau sebagai seorang leader today, student today, leader tomorrow. Beliau adalah sudah membuktikannya hari ini, berangkat dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan hari ini menjadi pemuda Muhammadiyah. Beliau ini termasuk salah satu kader yang memiliki kategori yang mulia, karena kalau Kanda itu sebenarnya arahannya sedikit ataupun sawerannya juga sedikit. Kalau Kanda itu arahannya seimbang, sawerannya seimbang. Beliau ini termasuk kader yang mulia karena arahan sedikit, sawerannya yang banyak ternyata. Jadi kalau meminjam definisi ayahanda kita, Prof. Din, beliau ini adalah darah segar yang dimiliki oleh pimpinan pemuda Muhammadiyah dan yang dimiliki tentunya oleh pimpinan daerah juga dan Ibunda Aisyah juga. Beliau adalah salah satu postulat pemuda yang ngeri-ngeri sedap. Ya, masuk sebagai tataran dalam elit pemuda hari ini di kota. Selamat datang Bung Ismail Hendra. Tepuk tangan yang meriah buat beliau hari ini. Terima kasih. Gimana hari ini? Makan apa tadi pagi? Bubur, Pak. Bubur, makan bubur. Ada berita apa pagi ini yang dibaca? Pagi ini beritanya apa ya? Tapi setiap kali bangun saya selalu kadang selalu terpikirkan rencana apa hari ini. Oh iya. Dan alhamdulillah hari ini memang rencananya akan datang ke sini begitu. Oh iya, dan sudah silaturahim dengan Kang Oboy. Siap. Ya, saya juga produk MPI sekarang. Jadi sudah dibuktikan dengan ketenangan beliau berbicara, terus cara berkomunikasi politiknya juga luar biasa. Jadi jika di periode konstelasi berikutnya beliau tidak menjadi pemimpin, ini ada salah besar tentang menafsirkan pemimpin kayaknya kita hari ini. Ini bagian dari harapkan. Kita mulai masuk kepada pemuda hari ini memiliki PR besar. Pemuda Muhammadiyah menghasilkan tanwir. Apa saja itu yang mulia? Oke. Sebelumnya sih sebetulnya saya klarifikasi dulu tadi itu memang saya terlahir juga pernah di IPM juga ya. Oh iya, pelajar Muhammadiyah. Dulu remaja IRM. IRM ya. IRM. Kemudian di IMM, memang lebih banyaknya saya di IMM dan hari ini kemudian di Pemuda Muhammadiyah. Iya. Terkait masalah itu memang hari ini Pemuda Muhammadiyah lagi mencetuskan moto pemuda negarawan ya. Iya. Pemuda negarawan. Ini memang ketua umum saat ini memang sudah menunjukkan bahwa beliau ini sudah bisa membuktikan bahwa sebagai pemuda negarawan gitu. Dan hari ini beliau sudah berkiprah di pemerintahan saat ini. Ya alhamdulillah lah. Pemuda negarawan ini juga ada 4 pilar ya dalam konsep pemuda negarawan ini. Yang pertama adalah pilar Islam berkemajuan. Islam berkemajuan. Tentunya pilar ini ya tidak serta merta mengikuti apa yang menjadi visi hari ini Muhammadiyah begitu. Dengan gerakan-gerakan hari ini Muhammadiyah sebagai organisasi induk dari pemuda Muhammadiyah, tentunya Islam berkemajuan ini akan selalu disematkan. Betul. Kemudian yang kedua adalah pilar keilmuan. Pilar keilmuan. Nah, bagaimanapun juga yang namanya ilmu itu sangat penting, intelektualitas itu sangat penting. Tentunya bagi kemajuan peradaban manusia. Betul. Karena dari sejarahnya setiap peradaban itu selalu berkembang. Itu berdasarkan dari perkembangan ilmu pengetahuannya. Sampai hari ini kita sudah masuk ke dunia
4G ya, Iya. digital. 4.0. Dan kemajuan suatu negara juga dilihatnya dari ilmu pengetahuan dan teknologinya. Ya, ya seperti itu. Berarti kita pemuda Muhammadiyah untuk mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimanapun juga gerakan dasar gerakan pemuda Muhammadiyah ini harus berdasarkan ilmu. Jadi tidak serta-merta kita gerakan ini tanpa didasari oleh ilmu. Sumber ilmu itu kan jelas sekali dari kita sebagai umat muslim. Sumber ilmu itu adalah wahyu. Wahyu ini adalah sumber ilmu. Bagaimana wahyu ini bisa dielaborasi, diajarwantakan atau ditransformasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, baik dari setiap sektor kehidupan lah, seperti itu. Kemudian pilar yang ketiga adalah tadi keilmuan, kemudian ekonomi. Penguasaan ekonomi. Kemandirian. Ya kita kalau hari ini kita ekonomi ini pengusaha banyak sekali munculnya pengusaha muda. Dan ini adalah sebuah hal yang memang menjadi terobosan-terobosan terbaru, terobosan-terobosan pemuda yang bergerak di bidang ekonomi gitu. Artinya dengan digitalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini sebetulnya pengusaha-pengusaha itu bisa dapat bermunculan, terutama pengusaha-pengusaha muda yang kreatif ya, yang tentunya itu didorong dengan kreatif. Kemudian juga, pemberdayaan ekonomi ini juga harus melibatkan bukan hanya semata-mata untuk personal, tapi juga untuk ekonomi kerakyatan. Itu yang ditekankan di sini adalah ekonomi kerakyatan, kebersamaan gitu, untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang keempat itu pilar politik. Pilar politik. Pilar politik ini yang namanya pemuda hari ini tentunya tidak akan lepas dengan namanya ranah-ranah politik. Karena dari masa perjuangan kemerdekaan itu, penggagasnya pemuda. Dengan adanya Sumpah Pemuda, kemudian dengan tokoh-tokoh kebangsa kita ini, itu juga berawal dari pada usia-usia muda gitu. Insinyur Soekarno, Muhammad Nasir, Muhammad Hatta, termasuk Ki Haji Ahmad Dahlan sendiri ketika mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah itu pada sekitaran usia 35 ya, 35. Setelah haji kedua. Iya, betul. Usia 35 itu kan berarti kalau menginjak hari ini ya pemuda. Iya. Karena berdasarkan aturan bahwa pemuda masih batas di bawah umur 40 tahun. Iya. Kemudian ini menjadi corong dasar gerakan pemuda Muhammadiyah pada ranah politik ini bukan berarti kita mengedepankan politik praktis, tapi ya pergerakan politik di pemuda Muhammadiyah hari ini adalah politik nilai yang luhur. Tentunya ini ya kita mau sebagai pemuda Muhammadiyah tentunya harus menginduk kepada organisasi persyarikatan Muhammadiyah hari ini di dalam ranah politik ya akan seperti itu. Jadi kita Muhammadiyah itu punya track sendirilah gitu dalam menjalankan amanahnya, gerakannya itu sudah punya track sendiri begitu. Iya. Jadi sekalian tadi mohon maaf tidak terkonfirmasi tentang IRM-nya karena keterbatasan kami riset, tapi di tengah saya ngambil agak sedikit lucu tentang kesemrawutan pragmatisme hari ini. Lebih kepada petualang. Tadi Abang yang mulia ini sudah mengelaborasi tentang bagaimana politik itu adalah menjadi high politik dalam tatarannya tidak politik praktis. Jadi bukan unsur jabatannya yang dikejar, tapi politik ini menjadi bagian tools untuk membumikan 4 pilar tersebut. Nah, di tengah kesemrawutan ini, idealitas yang harus kita usung hari ini sebenarnya berdasarkan 4 pilar itu apa sih?
Saya nih sebagai orang insan pembelajar juga ingin mengetahui hal ini, idealitas yang ideal dari 4 pilar ini hari ini sebagai tools gitu. Ya, kalau berbicara masalah ideal sebetulnya bisa saja subjektif ya. Ya. Ya pandangan yang mulia saja hari ini sebagai kan, postulat pemuda kota gitu. Ya. Yeah. Pemuda hari ini tentunya berkesinambungan dengan politik itu kan berarti itu akan pada ranah kebijakan publik ya. Betul. Tentunya. Bagaimana posisi kita? Ya baik itu bisa bisa melakukan pergerakan melalui partai politik itu sebetulnya bisa sah-sah saja kita masuk ke ranah partai politik, kemudian juga yang tidak diinginkan itu adalah politik pragmatis. Sebetulnya kan partai politik adalah kendaraan atau sarana untuk pendidikan politik juga kan untuk masyarakat begitu. Cuma ya kita kembalikan lagi gitu. Fungsi partai politik ini ya sebagai sarana pendidikan politik. Tapi walaupun pada kenyataannya ya mungkin akan sedikit berbeda. Tapi mungkin saja dari sekian partai politik ini tentunya ada yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai politik luhur. Termasuk kader-kader Muhammadiyah juga tentunya tidak menyebar di seluruh partai politik. Jadi tidak berafiliasi pada salah satu partai politik saja, tapi menyebar semuanya begitu. Dan kita kader-kader Muhammadiyah membawa nilai-nilai apa yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah itu sendiri melalui jalur-jalur politik kepartaian gitu. Kemudian di luar partai ada bisa dengan gerakan-gerakan hari ini Ortom, kemudian juga perluasan gerakan di multisektor. Muhammadiyah hari ini mungkin yang lebih cenderung kan terkenalnya di dunia pendidikan, kesehatan. Padahal kan banyak sekali ada sosial, kemudian juga keagamaan sudah jelas ya. Dan sekarang mungkin ranah-ranah ekonomi pada sektor ekonomi Muhammadiyah sudah memulai mengembangkan lebih banyak lagi gitu. Kemudian Muhammadiyah hari ini juga bukan berbicara masalah politik nasional, tapi juga sudah berbicara masalah politik internasional gitu. Dengan dengan banyaknya cabang-cabang di istimewa di luar negeri. Iya. Kemudian pemuda hari ini tentunya pemuda Muhammadiyah juga punya komitmen yang kuat untuk mengembangkan, untuk mentransformasikan, meneguhkan, menciptakan atau mempelopori pemuda negarawan ini gitu. Jadi pemuda negarawan ini dengan 4 pilarnya itu bisa dielaborasikan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana kita sebagai pemuda harus menjadi tauladan. Kita seorang kader pemuda Muhammadiyah harus menjadi tauladan khususnya di kalangan masyarakat secara umum gitu, di kalangan masyarakat gitu. Jadi bagaimana kita memberikan contoh secara perilaku, secara akhlak, kemudian juga muamalah duniawiyah, dan itu bisa kita terapkan gitu dengan pilar Islam keberkemajuan, kemudian dengan ilmu pengetahuan, kemudian juga dengan kewirausahaan, ekonomi, kemudian juga yang terakhir itu dari ranah politik. Tentunya dari ranah politik ini juga pemuda Muhammadiyah harus menjadi contoh atau tauladan bagi politisi-politisi yang lainnya begitu. Memang politisi hari ini bagaimana? Itu sih plural ya, macam-macam begitu. Macam-macam. Jadi kalau masalah seperti politisi hari ini seperti apa, ya macam-macam begitu. Ya, saya tidak ingin terjebak dalam permasalahan karakteristik politisi-politisi hari ini. Akan tetapi bagi kami pemuda Muhammadiyah itu membuat karakter tersendiri gitu sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna. Karena saya ini dididik dan dikader di Muhammadiyah itu untuk misalkan itu menjadi pelopor, pelangsung dan penyempurna. Iya. Jadi selain jadi juru bagi, juru atur, mungkin alangkah baiknya menjadi juru damai juga. Ya artinya kan pelopor kita harus bisa jadi pelopor. Betul. Kemudian
pelopor, pelangsung itu berarti pelaksana. Pelaksana. Jadi kita bukan hanya ide gagasan saja sebagai pelopor gitu, Iya. tapi harus dilaksanakan oleh kita sendiri gitu. Iya. Sebagai contoh. Kemudian penyempurna. Nah, kita harus selalu menyempurnakan. Hari ini pemuda itu harus bisa memposisikan diri menyempurnakan apa yang orang tua kita belum disempurnakan begitu. Iya, jadi kan tadi bisa diambil tentang menjadi kader keluarga, kader perserikatan, dan kader umat, dan kader bangsa. Apa yang ditawarkan sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota hari ini sebagai wacana alternatif dari kepemimpinan hari ini di kota? Kira-kira saya mengerti tentang kapasitas yang mulia sekali lagi. Jadi saya akan menanyakan itu karena kita tidak terjebak di ranah. Saya mengambil ucapan tadi tentang karakteristik politik. Saya akan mengambil ucapan abang kepada abang dikembalikan tentang tidak tidak berargumen pada definisi, tapi kepada satir yang mumpuni hari ini. Jadi Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota, saya yakin wacana alternatif yang ditawarkan oleh Ketua Pemuda hari ini itu alternatif untuk apa nih? Kepemimpinan hari ini tentang wirausaha atau apapun yang hari ini yang akan diwacanakan oleh Ketua Pemuda sebagai postulat muda yang dimiliki atau darah segar pemuda hari ini. Kalau untuk Kota Sukabumi ya terutama ini memang sebetulnya kompleks sekali begitu. Betul. Banyak sekali permasalahannya. Permasalahan itu akan selalu ada. Betul. Bagaimanapun juga akan selalu ada. Karena itu sebuah ujian mungkin bisa dikatakan seperti itu dan harus bisa diselesaikan secara seksama. Tentunya kita pemuda Muhammadiyah Kota Sukabumi juga tidak bisa bergerak sendiri begitu. Harus berkolaborasi dan berelaborasi dengan yang lainnya begitu, dengan warga masyarakat maupun dari OKP Kota Sukabumi. Apakah sudah ada ajakan untuk berkolaborasi dan berelaborasi? Nah, apakah sudah ada ajakan kepada spektrum besarnya pemuda itu kan menggaungkan tentang 4 pilar ini. Tadi kan kita memposisikan bagaimana kita tidak menjadi pemuda yang berdiri pada sloganistik hari ini. Nah, gimana tuh? Nah, ini juga mungkin ada sebuah masalah yang memang harus bisa dipecahkan. Tentunya untuk menyatukan OKP atau pemuda hari ini juga tidak serta-merta ya begitu saja. Saya kira kita ada memang OKP kebanyakan kan bernaung di KNPI sebetulnya. Betul. Jadi KNPI ini juga bisa menjadi corong untuk bersilaturahim atau berkomunikasi di antara OKP lainnya. Dan tentunya kami juga pemuda Muhammadiyah, alhamdulillah sih beberapa ini sudah melakukan komunikasi ya. Tentunya untuk melihat dan mengelaborasi permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Sukabumi ini, bagaimana kita mengidentifikasi permasalahan, kemudian memprioritaskan masalah apa saja yang menjadi masalah kunci. Nah, dari masalah kunci ini baru nanti kita akan wacanakan atau narasikan atau membuat sebuah konsep untuk sebagai solusinya. Seperti itu. Tentunya kepemudaan hari ini juga harus didukung dengan oleh orang tua kita, baik dari pemerintah maupun dari kalangan masyarakat secara umumnya Kota Sukabumi. Karena kita harus bekerja sama. Karena masalah-masalah sosial atau kemasyarakatan ini tidak bisa dilakukan oleh secara individual, tapi harus dilakukan secara kolektif kolegial. Ya, jadi urusan publik itu memang sepakat tentang bagaimana kita tidak, tapi yang belum dijawab adalah bagaimana kita tidak berdiri pada pemuda yang berdiri di atas loganistik, satu. Yang kedua adalah tentang apakah ajakan kolaborasi itu sudah datang atau memang bagaimana prosesnya supaya kita tidak dianaktirikan di dalam pemerintahan hari ini. Oh, anaktiri ke mata. Pada dasarnya kita pada setiap kepemimpinan kita berpikiran bahwa kita sebagai kadang dianaktirikan, merasa ataupun benar itu adalah hal yang debatable. Itu kan hal yang debatable tentang dianaktirikan, proses dianaktirikan ini. Nah, bagaimana pandangan Ketua Pemuda Kota hari ini tentang itu? Sebetulnya kalau istilah anaktiri ini sebetulnya lebih subjektif mungkinnya. Iya, oke, subjektif. Kemudian juga kita mungkin ya
saya secara pribadi itu punya pilihan lain begitu. Betul. Kenapa hari ini kita seperti seolah-olah dianaktirikan? Bukan seperti itu. Merasa atau memang kenyataan? Oh, tidak juga. Baik. Tidak juga. Karena ya terus terang bahwa kita pemuda Muhammadiyah itu memang kita tentunya saya sebagai kader Muhammadiyah dan juga dididik dan dikader banyak di Muhammadiyah dari jenjang perkaderan. Tentunya kita diajarkan untuk tidak bergantung pada orang lain. Betul. Tapi kita hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup. Sudah cukup. Oh, itu saja. Kalaupun misalkan kita seolah-olah dianaktirikan, tapi kan sebetulnya bukan kita tidak dianaktirikan juga. Tentunya setiap pemerintah juga mungkin membutuhkan peran pemuda hari ini, termasuk pemuda Muhammadiyah. Karena program yang dilakukan pemerintah hari ini juga kekurangan dari pelaksanaan program pemerintah hari ini juga harus disempurnakan oleh pihak luar pemerintah. Salah satunya itu pemuda Muhammadiyah. Maka itu kenapa tadi pelopor pelangsung penyempurnanya. Kita di sana berperannya menyempurnakan kekurangan yang masih ada. Jadi kan ketika bilang dianaktirikan ini bukan subjektifnya orientasinya keuntungan atau cawe-cawe jabatan. Tapi pada ranah bagaimana nilai-nilai high politik yang diusung maupun tentang pilar yang sudah diusung oleh pemuda ini bisa terejawantahkan dalam bentuk sublimasi kebijakan. Nah, ini yang harus positioningnya apakah itu agak sedikit teknis atau memang pemuda Muhammadiyah hari ini belum ingin ke sana atau memang tadi kan tugas tanggung jawab. saya bertanya itu saja sebenarnya. Betul. Ya, untuk upaya ke arah sana sebetulnya kita sedang menuju ke arah sana. Tentunya kan tadi gerak langkah kita juga harus didasari dengan keilmuan. Betul. Dari keilmuan dan juga kualitas. Tentunya ini akan berbicara masalah kualitas. Kita sebagai pemuda Muhammadiyah bisa berperan aktif untuk memberikan masukan, memberikan arahan, berkolaborasi dengan pemerintah yang ada, dan itu memang hal yang memang semestinya begitu. Kemudian bukannya kita tidak mau mendekatkan istilah nama merenya kan karena baru selesai nih pilkada, baru sudah kita punya wali kota baru, kemudian bukan berarti kita pemuda Muhammadiyah ya biasanya ya itu ada magnet ya ketika misalkan ada pimpinan kepala daerah baru itu pasti ada magnet, semua orang mendekatkan diri lah begitu. Tapi itu mah pilihan Pak ya. Itu pilihan. Kalau pemuda Muhammadiyah hari ini kita berpikirnya kita karena sudah punya agenda tersendiri, punya track tersendiri, dan itu secara nasional maupun secara lokal itu kita menjalankan apa yang sudah kita rumuskan begitu, termasuk konsep negara termasuk mentransformasikan pemuda negarawan ini. Sebetulnya ibaratnya gini lah, mau didukung mau berkolaborasi ataupun tidak, kita tetap akan jalan begitu. Ya, saya sepakat dengan itu karena pemuda Muhammadiyah itu selalu berdiri pada ruang-ruang sunyi, membentuk sebuah arus ya, menjadi penerang dan obor di sana. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang kapasitas hari ini, kapasitas individu maupun organ, tentunya pemuda Muhammadiyah dong sudah jauh melampaui birokrasi hari ini. Nggak tahu juga. Ya secara nasional mungkin ya. Betul. Secara nasional gitu. Secara nasional, apalagi kita kan pemuda Muhammadiyah Kota Sukabumi ini baru berdiri. Nah, kebetulan ini sebagai akan sangat mulia ketika kolaborasi ini sebagai asabikunal awalun. Tentang politik kemaslahatan. Nah, karena pemuda Muhammadiyah ini dulunya kita berdiri pada tahun 2023. Betul. Setelah pemekaran dari pemuda Muhammadiyah Sukabumi, dulu itu masih kota kabupaten. 2023 pada Musda pemuda Muhammadiyah terakhir itu ada wacana dimekarkan, dan alhamdulillah
hari ini pemuda Muhammadiyah Kota Sukabumi sudah eksis dan sudah punya legalitas khusus dari legalitas resmi dari pimpinan persyarikatan. Kemudian, nah sebagai Asabikuna awalun ini, nah ini memang saya dituntut untuk membuat skema karakteristik ya. Iya, Karakteristik profil pemuda Muhammadiyah Kota Sukabumi hari ini secara lokal. Dan tentunya kapasitas dan kapabilitas di pemuda Muhammadiyah ini saya kira SDM kita itu banyak, melimpah. Dan ya para ahli juga banyak gitu. Apalagi kita ditunjang dengan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Betul. Bagaimanapun juga tidak bisa kita menampilkan karena peran dari universitas ini adalah melahirkan intelektualitas yang mumpuni begitu. Sebagai induk semang kebudayaan intelektual di sana, culture-nya. Ya, tentang kapasitas tadi sudah. Mungkin saya akan sedikit mengerem adrenalin kita tentang diskusi pemuda ini dengan pertanyaan sedikit teknis. Bagaimana sih membentuk seorang kader negarawan itu sendiri sehingga ucapan, perasaan, dan perenungannya itu menjadi seorang negarawan hari ini? Aduh, sebetulnya gimana ya? Saya sendiri juga belum jadi pemuda negarawan ini masalahnya gitu. Jadi apa yang mau saya saringkan begitu? Iya, sekali lagi pertanyaan saya abstraksi. Jadi membentuk sebuah barometer bahwa pemuda hari ini tidak dengan jawaban yang konkret tentang tindakan, tapi arus besar ya makronya itu kan sudah ada terjawantah. Menurut pandangan yang mulia hari ini? Ya, pemuda hari ini yaitu pemimpin masa depan lah. Ya. Pemuda hari ini pastinya akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang atau generasi emas kayak bahasa nama. Ya bagaimanapun juga kita harus melihat secara baik secara struktural maupun secara kultural. Hari ini perkehidupan manusia pada saat ini bagaimana? Kalau kita berbicara masalah Islam berkemajuan, tentunya ini Islam berkemajuan ini kan lebih menekankan memerangi kebodohan, kemiskinan dan sebagainya. Kemudian juga kalau kita melihat fenomena hari ini, ya anggap saja pada sektor akhlak saja atau moralitas, ya seperti apa begitu. Dan ini moralitas atau akhlak remaja mungkin ya, remaja dan pemuda hari ini seperti apa. Dan itu adalah bisa jadi cerminan masa depan kita begitu. Dan ini saya kira subjektif sekali ya, kalau masalah ini subjektif ya. Siapapun punya pendapat sendiri, siapapun bisa berpendapat. Kemudian pemupukan atau memupuk kepemimpinan masa depan itu ya memang harus dimulai dari hari ini, dari mulai remaja, dari mungkin bisa jadi dari mulai bayi dalam kandungan. Itu harus mulai dipupuk begitu untuk menjadikan pemuda negarawan tersebut gitu. Karena kondisi kalau dulu pada masa perjuangan kemerdekaan tentunya perlawanan kita jelas gitu. Perlawanan siapa musuh siapa kawan gitu. Kemudian kalau hari ini kan kita disuguhkan dengan multi anomali pragmatisme, kesemrawutan pragmatisme, dampak ekonomi juga. Mungkin kalau di pemuda itu jenjang perkaderan secara resmi pemuda Muhammadiyah itu mungkin kurikulum yang disediakan atau agenda terdekat ada. Sebetulnya itu ada Baitul Arkom ya. Nah itu Baitul Arkom, perkaderan di pemuda Muhammadiyah itu ada Baitul Arkom disebutnya. Baitul Arkom ada 3 jenjang dasar, media dan paripurna. Kemudian juga sebetulnya ada latihan keinstrukturan juga begitu seperti itu. Tapi memang kita ada wacana untuk Baitul Arkom. Nah, Baitul Arkom ini memang sebagai sarana kita untuk mengkader, melakukan perkaderan, melakukan
pendidikan secara konsep ideologi Muhammadiyah. Tentunya pergerakan Muhammadiyah ini seperti apa itu diejawantahkan dalam perkaderan ini. Walaupun ini perkaderan secara formal ya. Tuh. Cuma perkaderan tidak bisa seorang kader ini tercipta atau terwujud dalam hanya pada kegiatan pendidikan perkaderan formal. Tentunya pasca dari perkaderan formal ini yang memang harus dijaga begitu. Rencana tindak lanjut dari perkaderan ini ya itu yang harus dijaga. Yang berat itu adalah konsistensi. Wah sih. Jadi kan apa gimana? Iya, konsistensi ini kenapa berat? Ya memang waktunya akan panjang, waktu berkelanjutan terus menerus konsistensi. Kadang kan jangankan urusan seperti itu ya, hati kita aja kadang konsisten ya. Hati dan pikiran tidak match gitu. Ya. Selain modal utama tadi di Pemuda Muhammadiyah itu ada perkaderan dan infiltrasi tentang pemahaman pemuda negarawan. Modal utama individu sebagai negarawan itu apa sih? Mungkin dari Ketua Pemuda. Kalau menurut saya modal utama sebagai pemuda negarawan itu ya salah satu dasar yang harus dipegang teguh yaitu keimanan dulu. Keimanannya dahulu gitu. Karena kita kan jelas negara yang beragama ya. Ya, karena dari keimanan ini tentunya akan mewujudkan atau mewujudkan sesuatu yang memang sesuai dengan koridor apa yang dikehendaki diridhoi Allah Taala lah gitu. Kalau kita kan umat Islam kan diridhoi Allah Taala. Iya. Tentunya landasan keimanan ini adalah gerbang atau dasar ideologis yang memang betul-betul harus benar gitu. Kalau keimanan ini tidak murni ya bagaimana gitu. Mungkin bisa saja orang lain bisa saja banyak orang berbuat kebaikan tanpa dasar keimanan, ya itu sah-sah saja silakan. Tapi akan lebih bermanfaat bagi kami kita Pemuda Muhammadiyah itu segala apapun bentuk gerakan atau tindak laku perilaku kita, akhlak kita itu harus didasari dengan keimanan. Ya contohnya contoh kecil saja ketika kita akan melakukan sesuatu perbuatan ya diawali dengan bismillah kemudian diakhiri dengan alhamdulillah. Kan yang kecil itu sajalah gitu. Yang saya kira itu mudah gitu. Tapi prakteknya sulit. Bukan sulit, ada lupa itu konsistensi tadi. Jadi dari pemaparan Ketua Pemuda yang mulia ini sebenarnya kapasitas itu mumpuni. Nah, dari keberangkatan itu tadi tanpa melupakan agungnya masa lalu, Allahumma ghfirlahu, Allahu yarham, ada Bung Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Pak Natsir, Buya Hamka, terus kita ke Buya hari ini. Kita melihat masa lalu dan pandangan spektrum masa depan ini dari seorang Ismail Hendra itu yang mulia ini apa ke depan untuk Kota Sukabumi dan pimpinan daerah? Ya, kalau ini kalau saya memperhatikan pergerakan pemuda masa lalu dengan pemuda hari ini memang agak sedikit ada perbedaan ya, ada perbedaan. Kalau dulu itu memang orang itu sudah diajak berpikir keras itu mungkin di usia belasan tahun gitu. Beda dengan hari ini umur yang belasan hari ini ya belum bisa diajak berpikir secara serius gitu. Karena mungkin keadaan yang memaksa pada masa perjuangan itu pemuda masa lalu itu memang kalau menurut saya kualitasnya lebih mumpuni begitu. Karena di backing dengan kultur sosial yang tidak ramah pada saat itu. Ya. Kemudian juga kemauan dan ada giroh dan kemauan dari tokoh-tokoh kita. Tentunya kan kita tahu Icun Sukarno saja sudah membuat partai itu pada usia 27 apa 25 ya? 20-an lah gitu, di bawah 30 tahun kan. 26. Kemudian Muhammad Hatta dan sebagainya.
Nah, kalau ya kita perbandingkan aja gitu antara pemuda masa lalu dan pemuda masa kini bagaimana gitu. Iya, iya. Sebetulnya kalau dulu mungkin apa ya sosial kulturalnya nampak perbedaannya gitu. Perlawanannya sasaran dan perlawanannya nampak gitu. Kalau hari ini sebetulnya nampak tapi seperti tidak nampak, tidak nampak tapi sebetulnya nampak begitu. Kalau saya mengambil sedikit kata-katanya adalah hilangnya autentik, terlalu banyak pura-pura sehingga kepura-puraan itulah yang menjadi autentik. Jadi oke, tentang spektrum masa lalu yang mulia mengapresiasi dengan bahwa keagungan itu dari niat, dari giroh dan kultur sosial juga. Hari ini itu mungkin agak sedikit orang yang membicarakan tentang upaya-upaya untuk perubahan sosial. Nah, arti pendidikan untuk seorang Ismail Hendra itu apa sih? Ya arti pendidikan berarti perkaderan. Okay. Tentunya pendidikan ini ya memang apa ya? Memang sudah menjadi kebutuhan paling dasar lah. Pendidikan ini. Pendidikan ini paling dasar. Tentunya ini harus terus digalakkan. Dan sampai hari ini juga Muhammadiyah terus berkecimpung di dunia pendidikan. Betul. Karena ini adalah dasar girohnya perjuangan. Karena pada zaman masa perjuangan kemerdekaan itu salah satu poin utama yang menjadi giroh perjuangan itu salah satunya dimulai dari pendidikan. Baik itu tradisional maupun modern. Pada saat itu mungkin kebanyakan tradisional. Dan datang ke Ahmad Dahlan itu mendirikan pendidikan yang modern. Bahkan sebelum negara ini berdiri, melampaui itu. Yang dulunya ditentang, hari ini semua pada berlomba-lomba pakai meja kursi. Kantornisasi. Artinya pendidikan itu adalah, pendidikan ini adalah poin utamanya begitu. Karena di dalam pendidikan itu akan diajarkan masalah akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Kalau tanpa pendidikan, ya bagaimana? Dan pendidikan ini juga bukan berarti harus dilalui dengan pendidikan formal saja. Karena untuk selain mendapat ilmu yang didapatkan dari sebuah pendidikan itu bisa didapatkan dari sebuah pengalaman. Kemudian juga yang menurut saya sih yang paling banyak kita belajar itu dari pengalaman ketimbang kita pendidikan formal. Karena kadang saya juga berpikir buku-buku yang dicetak di dunia pendidikan hari ini terutama sejarah ya. Sejarah pernah rame kan karena waduh. Sejarah itu pernah sempat rame juga kan begitu. Apalagi kalau kita baca Api Sejarah 1 dan 2 ya. Maka kita akan terbuka juga seperti apa. Tapi tidak akan ke arah sana. Artinya pendidikan itu bagian dari doktrin ya. Doktrin karena kalau tanpa pendidikan awal ya orang tidak akan tahu mana yang benar mana yang baik. Tentunya juga sejarah perkembangan Islam ini juga diawali dari pendidikan. Betul. Pendidikan termasuk Rasulullah sendiri juga dididik, dibimbing secara dibimbing oleh ilahi sejak kecil itu sudah menggembala kambing dan sebagainya, sudah berusaha, kemudian juga bergelar al-amin. Ya, artinya pendidikan moral ini ya pendidikan dasar ini yang paling pentingnya. Kalau misalkan dasar pendidikannya sudah tidak kuat atau sudah tidak sesuai dengan moralitas, ya mau gimana lagi kalau ke depannya begitu. Karena ibaratnya anak itu seperti kaset yang kosong. Kalau bahkan kusut. Kaset yang kosong belum kusut. Oh, belum kusut. Siap. Kaset yang kosong. Siap. Kusut itu ketika misalkan mendapatkan pendidikan, berbagai macam pendidikan masuk, misalkan sekuler dan sebagainya, itu bisa jadi kusut gitu. Oke. Ya, jadi inilah yang paling utama itu pendidikan.
ini menjadi poin landasan dasar kita gitu sebagai pendidikan. Ya, mohon maaf, kita harus pendidikan dasar di hari ini ya memang harus apakah perlu dievaluasi lagi atau tidak. Itu juga perlu kita perlu kita kaji lebih jauh begitu. Karena kalau sudah remaja dan dewasa sudah banyak berpikir lain-lain gitu. Dan sudah banyak kemauannya. Kalau anak PAUD atau SD, PAUD dan SD masih bisa diarahkan. Kalau salah mengarahkan ya kan salah. Ya, saya melihat dari pemaparan obrolan itu menunjukkan kapasitas pendidikan dan pengalaman yang mulia memang mumpuni di sana. Jadi saya bisa menemukan feature tentang 3 hal dari Ketua Pemuda Kota hari ini. Satu adalah tentang intellectual growing. Yang kedua bagaimana kemandirian, yang ketiga adalah full social impact. Mungkin itu 3 hal deskripsi dari saya. Nah, beberapa bulan lagi kita akan genap negara kita 80 tahun. Kalau koreksi jika saya salah. Dan 20 tahun kemudian kita akan 1 abad. Sikap dan wacana pemuda yang dirindukan menurut Ismail Hendra hari ini apa? Jadi ini sebagai groundbreaking di 20 tahun ke depan nanti anak-anak akan besar bertambah umur 20 tahun dan apakah akan membidangi tentang wacana Golden Age juga kan? Nah, pandangan pemuda yang dirindukan dari Ismail Hendra. Ya, apanya? Ya kedepannya gimana? Ya generasi emas ini memang harus menjadi pusat perhatian juga, betul. Kalau misalkan ibaratnya saya pernah dengar ya, sering diwacanakan kan setiap 500 tahun sekali itu akan ada pelopor ya selalu ada perubahan. Dan tentunya kalau perubahan diawali dari tahun 28 ya Sumpah Pemuda itu berarti 500 tahun kemudian itu berapa? 45 ya? Iya. Ya kurang lebih lah. Iya. Kita akan wacana 1 abad saja negara ini. Ya. Satu abad. Dan ini ya saya sih berharap pemuda hari ini juga harus banyaknya tumbuhnya atau mulai menumbuhkan nilai-nilai pemuda negarawan. Kenegarawan ini sangat penting walaupun itu dalam tataran lokal gitu. Tapi siapa tahu kan nasib seseorang, Pak. Nasib seseorang dan takdir seseorang itu siapa yang tahu begitu. Siapa tahu mungkin hari ini Kang Oboy di sini siapa tahu 40 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian Kang Oboy sudah jadi menteri. Amin. Perlu diupayakan. Karena masa depan itu taken for granted. Ya. Harus diupayakan. Nah, masa depan itu masa depan juga ditentukan hari ini. Ya, kalau tidak taken for granted, sorry. Kalau saya berharap sih sekarang di Sukabumi sudah mulai ada masuk ke ranah-ranah nasional kan di Sukabumi. Sekarang ada menteri juga berasal dari Sukabumi. Sukabumi. Dan anak kandung dari Muhammadiyah juga begitu. Dan siapa tahu di takaran lokal ini Kota Sukabumi juga bisa ke depannya kita punya harapan itu gitu. Tapi harapan itu bisa terwujud kalau kita melakukan gerakan-gerakan yang sudah diwacanakan, yang sudah dirumuskan oleh pemuda-pemuda ini harus konsisten. Kemudian juga dukungan dari semua elemen masyarakat, kemudian juga dari pemerintah utamanya. Dan pemerintah ini juga harus lebih banyak bersinggungan dengan masyarakat juga, terutama generasi-generasi muda. Karena generasi muda ini adalah ya pemimpin yang akan dirindukan begitu. Kalau pemudanya hanya hari ini loyo, ya selesai gitu. Yeah. Kita akan selalu terbelakang. Dan kalau masyarakat kita selalu terbelakang, Islam berkemajuan ini bisa mengalami kegagalan. Karena Islam berkemajuan itu untuk memerangi keterbelakangan. Dan ini disinilah pemuda Muhammadiyah hadir gitu. Oke, terima kasih dari sekian problem yang terjadi, kesemrautan pragmatisme, ternyata ada oase di Kota Sukabumi dari yang mulia pimpinan pemuda Kota Sukabumi hari ini.
sikap optimis membentuk mental juang 10-20 tahun ke depan, bahkan berbicara tentang 500 tahun ke depan, bahwa Muhammadiyah akan abadi, hanya kita yang mengisinya bagaimana ke depan. Satu kata untuk Kota Sukabumi, satu kalimat untuk Kota Sukabumi. Aduh, naonnya euy. Enak teh kok. Sok we naon, pikiran udah bisa di-cut. Ya, apa ya? Sukabumi hari ini ya harus konsisten. Sukabumi hari ini konsisten mewujudkan mimpinya, karena kita Sukabumi harus punya mimpi juga ke depannya. Jangan sampai kita tidak punya mimpi, tapi bukan berarti bermimpi. Sekarang teh kalau satu kata untuk Kota Sukabumi ya Sukabumi caang. Caang teh apa? Iya. Bagi kami yaitu caang itu sinonimnya yaitu Berkemajuan. Tercerahkan. Nah, konsep caang ini juga harus diperdalam lagi gitu. Harus bisa tercerahkan gitu. Kalau Ibu Kartini kan habis gelap terbitlah terang gitu. Kalau Muhammadiyah itu pencerah, sang pencerah. Oke. Terima kasih yang mulia sudah bisa mampir. Kita dipisahkan oleh durasi, sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita obrolkan. Ya. Jadi Pemuda Negarawan secara empiris dan origin telah menyatakan dirinya menjadi wacana alternatif untuk pencerahan, pendidikan, kebaruan, membangun masa depan, optimisme, penangkal problem juga. Saya ingin menyatir bahwa sebuah kata dari seseorang bijak ulama, kebijaksanaan seorang penguasa kepada rakyatnya itu harus didasarkan kepada maslahat. Begitu pentingnya maslahat untuk berkeadilan. Ya. Sampai jumpa lagi di acara Sobatmu yang selanjutnya. Sabillahi fisabilihaq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.